Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya kembali, Nak, di pembelajaran daring FKGD untuk yang kesekian kalinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, semoga nantinya bisa bermanfaat. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu kemarin kalian sudah membahas tentang apa? Masih ingat? Ya, yang kemarin kita membahas tentang materi rizoma, betul. Bahwa yang kita bahas kemarin, kalian termasuk yang belajar mandiri ya. Saya lihat videonya bagus-bagus, usahanya maksimal. Jadi ada 15 tanaman yang kalian jelaskan untuk yang rizoma. Sedangkan untuk hari ini kita akan masuk ke materi radix. Nah, materi radix itu kalau kalian sudah membuka di buku sovel yang saya berikan, ada 11 tanaman atau 11 jenis yang dipelajari pada kelompok radix. Radix itu kan intinya berarti yang dimanfaatkan adalah dari akarnya. Nah, kemudian bagaimana nantinya saya bisa memahami ini, Bu? Ini nanti sama seperti minggu kemarin. Silahkan kalian membuka buku yang saya berikan, karena memang isinya itu kalian memahami lebih mendalam. Jadi saya harapkan kalian benar-benar paham, benar-benar tahu, oh tanaman ini yang dimanfaatkan bagian akarnya, oh tanaman ini yang dimanfaatkan itu bagian buahnya, cara memanfaatkannya itu seperti ini. Kemudian kalau disimpannya itu dalam kondisi disimpan di dalam wadah atau sebagainya. Nah, supaya kalian paham tujuannya itu. Jadi untuk materi kelompok radix ini nanti kalian sama, maksudnya yang kalian lakukan itu sama seperti pada saat materi rizoma. Silahkan nanti seperti yang kemarin membuat video yang isinya kalian menjelaskan tentang 11 tanaman ini. Nah, tetap saja dari materi kemarin ada yang belum mengumpulkan link ke saya. Untuk nama-namanya saya tidak menyebutkan di sini karena memang terbatas dengan waktu, dan saya juga tidak ingin karena memang ini kan sifatnya umum. Makanya saya ingatkan juga secara umum, tidak secara khusus, tanpa harus menyebutkan nama. Silahkan yang belum mengumpulkan link segera dikumpulkan. Kalau nanti tidak dikumpulkan, di akhir-akhir akan menumpuk. Dan kalau sudah numpuk, akhirnya terus males-malesan, akhirnya nggak bisa maksimal, dan nilainya pun ya seadanya. Karena memang saya mendapatkan hasilnya juga dari kalian tidak maksimal. Nah, untuk yang kelompok radix ini, silahkan membuat video sama seperti yang kelompok rizoma, isinya tentang 11 tanaman, menjelaskan tentang itu, mulai dari nama ilmiahnya sampai cara penyimpanannya, kemudian mana yang dimanfaatkan, fungsinya untuk apa, sama seperti yang kemarin. Kemudian linknya yang dikirimkan ke saya. Jadi yang dikirimkan itu link, bukan videonya. Tujuannya kenapa? Nanti ketika di akhir pembelajaran kalian punya kumpulan video tentang ini yang bisa dilihat kembali dan bisa dibuat belajar kembali, sehingga nanti terkumpul jadi satu. Kalau videonya yang dikirimkan itu nanti biasanya setelah selesai dihapus, tapi kalau sudah diupload di YouTube atau di Google Drive-nya masing-masing dan linknya yang dikirimkan ke saya, maka insya Allah itu nanti bisa tersimpan lebih lama. Ketika ingin dibuka kembali, ingin belajar kembali, bisa dilakukan. Nah, itu untuk hari ini. Jadi karena memang materi semester genap itu membahas tentang seputar tanaman dan fungsi-fungsi khususnya, termasuk
uraian simplisianya, makanya yang paling banyak itu bukan penjelasan dari saya, tapi kalian melakukan pembelajaran mandiri. Untuk lebih memahami, karena memang dari materi kemarin, kalian kan sudah membuat video. Nah, untuk minggu depan saya rencanakan kita akan kuis. Jadi tentang 2 materi ini supaya nanti tidak menumpuk-menumpuk di minggu berikutnya. Silahkan dipersiapkan, tapi untuk yang video itu yang dilakukan sama seperti materi yang sebelumnya. Silahkan membuat video tentang kelompok radix yang isinya membahas tentang 11 tanaman ini. Kemudian untuk pengumpulannya, aturannya sama seperti materi sebelumnya, 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Jadi maksimal pengiriman link 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Ketika lebih dari itu, berarti nilainya juga saya kurangi tidak sama seperti yang mengumpulkan tepat waktu itu. Dan yang belum mengumpulkan, silahkan usaha tetap mengumpulkan berapapun nanti yang kalian dapatkan. Daripada nilainya 0, kan mending ada nilai yang digunakan untuk rata-rata dari tugas keseluruhan. Tapi kalau nilainya 0, nanti susah untuk merata-rata tugas keseluruhan. Akhirnya nilai yang lain juga anjlok. Nah, itu saya ingatkan kembali, yang belum silahkan mengumpulkan yang materi kemarin, berarti karena memang belum, tugasnya double. Tapi kalau yang sudah, itu silahkan membuat video tentang kelompok radix. Nah, untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Disiapkan materinya tentang radix dan tentang rizoma. Kita akan melakukan kuis tentang itu. Untuk teknisnya saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap di rumah dan tetap sehat.